apa kabar? Oke, buat teman-teman semua untuk Virgo. Oke, kali ini aku mau reading untuk Virgo. Jadi ini aku acak ya sebetulnya. Untuk readingannya biar lebih fair aja. Kali ini aku mau reading untuk Virgo. Ini tentang energi asmara secara general reading. Jadi nggak peduli ini entah itu nanti untuk yang couple, untuk yang single atau apa. Tapi ini bener-bener kayak general reading ya. Kemarin sempat ada yang request couple, zodiak yang asmara. Oke. Jadi sekali lagi apa kabar buat teman-teman? Sehat selalu di sana ya. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita semua. Sekali lagi seperti biasa namanya juga readingan, ini sifatnya general. Jadi nggak semua harus cocok ya energinya buat kalian semua di luar sana. Yang pertama dan yang kedua kamu nggak masalah lah ya kalau kalian mau cek di Sun, Moon, Rising dan Venus kalian. Ini yang kedua. Sekali lagi energinya bisa terbalik atau vice versa buat teman-teman di luar sana. Maaf ya banyak yang nunggu kemarin readingannya. Masalahnya aku harus fokus juga sih ya buat di real life-ku. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan dulu soalnya kejar tayang ya. Oke, aku cek dulu di sini. Love who you are. Oke, Virgo, di sini ada pesan buat teman-teman ya, buat teman-teman Virgo tentang love who you are. Berarti sudah saatnya buat Virgo di luar sana sayangi diri kalian. Nah, entah apapun yang terjadi, ya. Oke, kita lihat dulu. Sekali lagi energinya bisa terbalik atau vice versa ya. Three of Cups, Six of Pentacles, the Moon, ada Two of Cups. Oke, sekali lagi ini energi bisa terbalik. Ace of Wands, Five of Cups, Five of Atoms, Ten of okay. Ada Two of Wands ya. Siapa ini yang sedang menunggu? Ada yang menunggu dengan setia. Bisa juga ya. Aku nggak tahu siapa yang menunggu di sini. Bisa kamu, bisa orang yang sedang kamu pikirkan ya. Makanya di sini aku lihat ada love who you are, sayangi diri kamu. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sedang menunggu kehadiran seseorang saat ini ya. Yang entah itu menunggu karena menunggu kepulangannya, menunggu kedatangannya, atau menunggu untuk kembali. Bisa juga yang sedang putus di sini. Soalnya aku melihat ada Ten of Atoms di sini atau Ten of Swords ya. Kalau kita masalah Ten of Atoms ini sendiri, aku melihat ada suatu hubungan yang break up. Nah ini hubungan break up atau putus ya, putus dari hubungan di sini. Oke, kita lanjut di Three of Calicus. Ini menandakan tentang kebahagiaan. Mungkin aku melihat di sini untuk teman-teman bahwa saat kamu bersama dia, mungkin awal-awal ya, atau aku melihat ada situasi di mana ada momen-momen lah ya, ada momen-momen di mana kamu saat bersama dia ini sangat bahagia di sini. Aku lihat ada Three of Calicus di kalian ya, dan ada Ace of Wands di dia. Aku melihat ada situasi hal yang cukup menyenangkan dalam hubungan kalian di sini.
Kalaupun pernikahan, mungkin di awal pernikahan kalian adalah pernikahan yang sangat indah lah ya, bahagia. Nah, begitupun juga dia di sini. Tapi aku nggak tahu kenapa dengan berjalannya waktu di sini aku melihat ada situasi Five of Cups loh teman-teman. Ya, tunggu sebentar, aku mau klarifikasi dulu dengan hadirnya Five of Cups. Ada The Sun. Oke. Ada Six of Pentacle. Aku melihat di sini ada situasi di mana kamu ini sebetulnya memberikan perasaan kamu terhadap orang yang benar-benar kamu sayangi ya. Karena di sini aku melihat ada situasi kamu benar-benar sayang terhadap orang yang sedang kamu pikirkan ini, dan kamu memberikan perasaan kamu ini, intinya itu kayak ya udah, gue sayang kamu tuh apa adanya. Kalaupun ada sesuatu yang kamu berikan kepada orang ini, entah itu materi, hati, atau apapun lah, perhatian atau apapun itu, intinya memang keikhlasan diri kamu. Nah ini ya, keikhlasan diri kamu kan. Ya kan, ada Two of Cups. Ada Two of Cups sini. Aku melihat ada situasi sebetulnya kalian sama-sama saling mencintai satu sama lain, atau bahkan kita ngomong masalah saling sayang satu sama lain ya teman-teman. Hanya saja di sini aku melihat ada Five of Cups, ada Five of Cups. Ada situasi di mana hubungan kamu sama dia ya, ini kurang berjalan dengan semestinya. Kita ngomong masalah ada The Sun loh di sini teman-teman. Ya, entah kamu ataupun dia, ini kalau kita ngomong salah satunya ini melakukan sesuatu, bertindak sesuatu itu apa ya, mungkin bisa saja gini, maksud aku itu salah satu dari kalian ini ada yang bersifat agak childish lah. Nah ini, jadi melakukan bertindak sesuatu itu nggak difikirkan lebih panjang lagi, efeknya bagaimana ya, nanti kedepannya seperti apa. Nah ini yang aku lihat. Oleh karena itu muncul yang namanya Five of Cups ini sendiri, penyesalan karena perbuatan yang sudah diperbuat. Ya, perbuatannya sudah diperbuat. Kenapa bisa seperti itu? Karena aku melihat ada The Moon. Muncul ekspektasi, muncul yang namanya pemikiran, muncul angan-angan, muncul pikiran yang tidak. Dalam kata arti apa? Aku melihat ada insecure. Di sini aku melihat ada insecure. Apakah ini? Karena aku melihat orang ini, katakanlah untuk yang di atas ini untuk kalian ya, untuk Virgo, tapi energinya bisa terbalik. Nah ini loh. Karena ketakutan itu sendiri, entah itu takut kehilangan, atau kita ngomong masalah ngebayangin yang enggak. Jangan-jangan dia di sana begini. Iya kalau dia sayang sama gua, kalau enggak. Karena mungkin kamu merasa bahwa dia yang sedang kamu pikirkan ini melakukan sesuatu, menurut kalian ini dia itu agak childish lah ya, mungkin bisa saja seperti itu. Nah ini, feel yang seperti ini ya, akhirnya muncul yang namanya tindakan, pemikiran ketakutan, insecure, overthinking. Akhirnya muncul yang namanya overprotective atau kecurigaan, atau bisa saja kamu tiba-tiba begini, jangan-jangan kamu begini ya, kamu lakukan seperti ini, jangan-jangan kamu begini ya. Akhirnya membuat salah satunya menjadi I'm tired. Itu kan. Tapi di kamu mungkin dengan mungkin karena apa yang dia lakukan terhadap kamu ini membuat kamu tuh kayak memang melakukan hal yang semacam itu ya, dalam kata arti dia selalu melakukan sesuatu atas kesukaannya dia melakukan sesuatu kayak, kenapa sih kamu melakukan ini tanpa mempertimbangkan perasaan gue. Nah kayak gitu ya, kenapa sih lu kayak gini, kayak nggak lihat diri gue itu sekarang ini kayak gini. Mungkin kamu merasa bahwa apa yang dia lakukan ini kayak sesuka hatinya lah. Nah ini,
Apa yang dia lakukan ya sesuka hatinya, tanpa mempertimbangkan mungkin perasaan kamu, keadaan kamu, emosional kamu, perasaan kamu, dan lain-lain lah di sini ya kalau aku lihat. Nah, hal-hal semacam ini membuat dia dengan hadirnya Five of Items ini sendiri want to give up. Want to give up, tuh kan. Karena apa? Karena di sini aku melihat ada Five of Pentacle. Dia merasa bahwa hubungan ini sudah tidak seperti dulu kehangatannya mungkin ya. Kamu juga merasakan itu, bisa saja. Di sisi lain kamu juga kayak merasa bahwa situasi yang sedang terjadi ini kayak nggak ada penyelesaiannya, selalu mengalami jalan buntu. Atau bahkan kamu kayak bingung, gue harus kayak gimana sih untuk nanganin kamu. Nah kayak gitu. Gue harus berbuat apa sih untuk biar enak nih jalan sama kamu, biar bisa ngertiin kamu. Atau bahkan sebaliknya, gue harus kayak gimana sih biar lu bisa ngertiin gue, dan yang lain-lain ya. Nah, hal-hal semacam ini yang aku melihat juga salah satunya membuat okay, I'm give up. Ada Five of Pentacle. Merasa bahwa dia hubungan ini udah gak kayak dulu. Begitupun juga dengan kamu. Kamu merasa bahwa dia udah mungkin dingin sama kamu, mungkin sudah gak kayak dulu lagi hubungan ini. Nah ini, padahal di sini kalau aku melihat di ending ada Two of Cup dan ada Ten of Items ini sendiri, kamu masih sayang sama dia. Ten of Cups bisa juga ya teman-teman, kamu masih sayang sama dia, berharap ada pemulihan baru di sini. Ten of Items, dia ingin sendiri saat ini ya. Kalaupun hubungan ini masih belum putus lah ya, dia masih ingin sendiri ya. Dia kayak ingin mencoba, bukan menghindar ya, tapi kayak lebih ke arah bahwa sesuatu hal yang lebih buruk ini jangan sampai terjadi. Nah ini loh maksudnya, dia ingin sendiri seperti itu. Itu yang pertama, jika belum sampai putus ya. Tapi kalau ini sudah sampai putus, dia benar-benar ingin menjauh dari kamu dan ingin move on dari kamu. Kalau ini sudah putus, nggak enak ya. Oke. Kalau aku lihat ada Ten of Items di sini, want to move on. Tetapi kini ya teman-teman, oke, aku mau cek dulu. Oh, pantas saja. Soalnya aku melihat kalaupun ini perjalanannya panjang untuk kalian berdua selama kalian ini bersama, ini situasinya kayak stuck terus. Nah, kayak gitu lagi situasinya seperti itu lagi ya. Oke. Toxic relation. Aku melihat ada toxic relation ya. Padahal aku melihat di sini sebetulnya kamu merasa bahwa dia ini penting ya buat kamu. Ini aku lihat ada toxic relation, berharap masih ada kesempatan. Sekali lagi ini endingnya bisa terbalik. Ya. Sekali lagi ini endingnya bisa terbalik. Jadi kalau aku melihat situasinya di sini, kamu masih berharap ada kesempatan. Karena aku merasa bahwa mungkin di sini aku lihat ada Two of Cup. Karena mungkin kamu merasa bahwa dia masih sayang sama kamu dan kamu juga masih sayang sama dia. Jadi kayak masih berharap masih ada kesempatan, karena di sisi lain kamu merasa bahwa perasaan kamu sama dia itu kayak bener-bener tulus. Nah ini, sedangkan dia di sini aku melihat juga sedang terjebak dengan situasi ya, sedang terjebak situasi. Apalagi kita ngomong masalah toxic relation. Nah dia terjebak dengan hubungan kalian di masa lalu yang cukup toxic juga di sini. Makanya di sini aku melihat dia kayak okay, time to move on. Sudah saatnya dia kayak move on. Dia mau menginginkan seperti itu. Tapi aku lihat dulu apakah dia sudah bisa move on atau tidak dari kamu nih. Soalnya aku melihat ada stagnasi di sini. Sebetulnya dia tahu bahwa situasi hubungan kalian ini cukup toksik. Tetapi di sisi lain dia stuck di sini. Ya. Kayak sulit untuk keluar dari situasi hubungan kalian, bisa juga. Atau bahkan kamu juga. Nah ini loh, ini energinya bisa terbalik.
Di sisi lain mungkin kamu juga sulit, karena aku melihat ada perasaan yang seperti itu. Kamu sulit untuk keluar dari situasi. Dia juga sulit untuk keluar dari situasi. Karena apa ya? Kita ngomong masalah perasaan itu udah kayak masuk. Nah, perasaannya udah cukup dalam. Dan bisa dibilang ini kayak sudah terbiasa lah dia sama kamu, itu jadi kebiasaan. Begitupun mungkin juga dengan kamu. Udah terbiasa dengan dia. Jadi untuk membiasakan hidup tanpa kamu ini cukup sulit. Nah ini, makanya ada keinginan gimana caranya dia itu untuk bisa lepas dari kamu, walaupun itu sulit. Karena aku melihat ada situasi stagnasi di sini. Maunya seperti itu, tapi ternyata dia sulit. Nah ini, oke? So sekali lagi itu untuk Virgo, aku akhiri ya. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.